Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Ayu Lestari dari kelas R2E. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang asimilasi dan disimilasi. Adapun pembahasan materinya yaitu yang pertama, asimilasi terdiri dari hakikat asimilasi, jenis-jenis asimilasi, dan fungsi asimilasi. Lalu yang B ada disimilasi terdiri dari hakikat disimilasi, jenis-jenis disimilasi, dan fungsi disimilasi. Asimilasi. Hakikat asimilasi. Menurut K.R. Abdul tahun 2012, asimilasi adalah proses fonologis yang menyebabkan suatu fonem menjadi sama atau hampir sama dengan fonem lain yang berdekatan dengannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa asimilasi adalah fenomena perubahan bunyi di mana satu bunyi konsonan atau vokal mengalami perubahan untuk menjadi lebih mirip dengan bunyi lain yang berdekatan. Proses ini bertujuan untuk memudahkan pengucapan dan mencapai kelancaran dalam berbicara. Contohnya dapat dilihat pada kata mengetik, yang berasal dari gabungan men plus ketik. Dalam kata ini, fonem N pada awalan men berubah menjadi eng, dibaca eng, karena menyesuaikan diri dengan bunyi K pada kata dasar ketik. Selanjutnya, menurut Mulyana tahun 2011, asimilasi adalah fenomena linguistik di mana dua bunyi yang berdekatan saling mempengaruhi dan menyebabkan salah satu bunyi tersebut mengalami perubahan agar menjadi lebih mirip dengan bunyi yang lainnya. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dilihat bahwa asimilasi tidak hanya sekadar perubahan bunyi, tetapi juga merupakan wujud dari adaptasi dan perubahan sosial dalam berkomunikasi. Contohnya adalah pada kata menggambar, yang berasal dari kata men plus gambar. Dalam proses ini, fonem N pada awalan men berubah menjadi eng karena disesuaikan dengan bunyi awal G pada kata dasar gambar. Selanjutnya, menurut Verhaar tahun 2010, asimilasi adalah suatu proses fonemis di mana satu bunyi menjadi mirip atau bahkan identik dengan bunyi lain yang ada di sekitarnya dalam satu lingkungan fonologis. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa asimilasi merupakan perubahan bunyi yang terjadi karena pengaruh langsung dari bunyi yang berada di sekitarnya, sehingga pengucapannya menjadi lebih mudah dan alami. Proses ini merupakan bagian dari sistem bunyi dalam bahasa dan menunjukkan bahwa bahasa memiliki mekanisme adaptasi tersendiri agar komunikasi berlangsung lebih efisien. Contohnya adalah pada kata memukul, yang berasal dari gabungan men plus pukul. Dalam proses ini, fonem N pada awalan men berubah menjadi M karena dipengaruhi oleh bunyi P pada kata dasar pukul. Sintaksis asimilasi. Dalam linguistik, bunyi bahasa asimilasi adalah salah satu proses fonologi di mana suatu bunyi dalam kata berubah menjadi lebih mirip atau bahkan sama dengan bunyi lain yang berdekatan. Biasanya demi kemudahan pengucapan. Ini terjadi karena adanya pengaruh antara bunyi-bunyi yang saling berdekatan dalam satu kata atau frasa. Bunyi bahasa asimilasi tidak hanya sekadar perubahan bunyi, tetapi juga merupakan wujud dari adaptasi dan perubahan sosial dalam berkomunikasi. Lalu yang kedua ada jenis-jenis asimilasi. Berdasarkan arah dan sifatnya, yang pertama yaitu ada asimilasi progresif. Menurut Verhaar tahun 2010, asimilasi progresif adalah proses di mana bunyi yang muncul terlebih dahulu memengaruhi bunyi sesudahnya, sehingga bunyi kedua mengalami perubahan fonetik untuk menyerupai bunyi pertama. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa asimilasi progresif adalah bentuk penyesuaian alami yang mempercepat dan menyederhanakan proses komunikasi. Contohnya pada kata menyapu, men plus sapu, bunyi N menyesuaikan diri dengan bunyi S yaitu menjadi menyapu. Yang kedua ada asimilasi regresif. Menurut Verhaar tahun 2010, asimilasi regresif adalah proses fonologis di mana bunyi yang muncul belakangan memengaruhi bunyi sebelumnya, sehingga bunyi pertama mengalami perubahan agar lebih mirip dengan bunyi setelahnya.
Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dilihat bahwa asimilasi regresif sangat umum terjadi dalam bahasa Indonesia, terutama dalam proses pembentukan kata berimbuhan. Ini menunjukkan bahwa bahasa bekerja secara efisien dan adaptif, menyesuaikan diri agar aliran ujaran tetap mulus dan tidak kaku. Contohnya pada kata menarik, me plus tarik. Fonem awal T memengaruhi awalan me sehingga menjadi menarik. N muncul karena T adalah letuk alveolar tak bersuara. B. Berdasarkan tingkat perubahan bunyi. Yang pertama yaitu ada asimilasi total. Menurut Khair Abdul tahun 2012, asimilasi total adalah proses perubahan bunyi di mana suatu bunyi berubah sepenuhnya menjadi bunyi lain yang memengaruhinya, sehingga kedua bunyi menjadi identik. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dilihat bahwa asimilasi total mencerminkan bagaimana bahasa menyesuaikan diri secara ekstrim demi kelancaran pengucapan. Contohnya pada kata memukul, men plus pukul, bunyi N berubah total menjadi M karena bunyi P pada kata pukul. Di sini, N menyesuaikan tempat dan cara artikulasi dengan P yang sama-sama bilabial. Yang kedua ada asimilasi parsial. Menurut Khair Abdul tahun 2012, asimilasi parsial adalah perubahan bunyi yang hanya memengaruhi sebagian ciri bunyi yang terpengaruh, bukan secara menyeluruh. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dilihat bahwa asimilasi parsial mencerminkan keseimbangan alami antara kemudahan pelafalan dan kestabilan sistem bahasa. Dibandingkan dengan asimilasi total yang mengubah bunyi secara menyeluruh, asimilasi parsial terasa lebih bijaksana dalam proses komunikasi. Dia menyesuaikan bunyi hanya sejauh yang diperlukan tanpa menghilangkan sepenuhnya ciri asalnya. Contohnya pada kata menyaring. Men plus saring. N berubah menjadi nying karena pengaruh S. Bunyi tidak berubah total, hanya mengikuti sebagian ciri bunyi sesudahnya. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi asimilasi. Menurut Khair Abdul tahun 2012, asimilasi berfungsi untuk menyesuaikan bunyi-bunyi agar proses artikulasi menjadi lebih mudah, cepat, dan lancar, sehingga komunikasi lisan dapat berlangsung dengan lebih efisien. Berdasarkan pendapat tersebut, fungsi asimilasi ini sangat penting terutama dalam konteks penggunaan bahasa sehari-hari. Dalam percakapan spontan, penutur seringkali tidak sempat mempertahankan bentuk kata yang ideal secara teoretis, sehingga terjadi penyesuaian bunyi secara otomatis. Contohnya pada kalimat, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan, diucapkan menjadi, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu menurut Sudaryanto tahun 2015, asimilasi berfungsi untuk mengurangi hambatan artikulasi dan menciptakan keseragaman bunyi antar unsur dalam ujaran sehingga komunikasi menjadi lebih lancar dan efisien. Berdasarkan pendapat tersebut, fungsi asimilasi ini sangat relevan dalam situasi percakapan sehari-hari, di mana penutur ingin berbicara dengan cepat dan efisien. Asimilasi bukan hanya mempermudah artikulasi, tetapi juga memberikan keleluasaan bagi penutur untuk menyesuaikan bunyi kata agar komunikasi tetap berjalan lancar meskipun dalam keadaan terburu-buru. Contohnya pada kalimat, saya akan pergi ke pasar. Penerapan asimilasi diucapkan menjadi saya akan pergi ke pasar, bunyi ke bisa disederhanakan menjadi ke karena bertemu dengan vokal A di awal kata pasar. Lalu, ada menurut Mulyadi tahun 2013, asimilasi berfungsi untuk penyeragaman bunyi di antara fonem-fonem dalam lingkungan tertentu, untuk keperluan efisiensi dan kemudahan produksi ujaran. Berdasarkan pendapat tersebut, asimilasi berfungsi untuk menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya bersifat struktural tetapi juga sangat pragmatis. Contohnya pada kalimat, saya ingin makan nasi padang, seringkali diucapkan menjadi saya ingin makan nasi padang, di mana bunyi akhir i pada nasi menyatu dengan awal kata padang, menghasilkan satu aliran bunyi yang lebih efisien. Hal ini menunjukkan adanya asimilasi progresif untuk menciptakan kesinambungan bunyi. Lalu kita ke bagian B, yaitu disimilasi. Hakikat disimilasi. Menurut Verhaar tahun 2010, disimilasi adalah proses fonologis yang menyebabkan dua bunyi yang mirip menjadi berbeda
untuk menghindari kemiripan yang berdekatan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa disimilasi adalah proses perubahan bunyi dalam sebuah kata yang terjadi karena adanya dua bunyi yang mirip atau sama, sehingga salah satunya diubah agar tidak terdengar terlalu serupa. Contohnya dapat dilihat pada kata renggang yang dalam bentuk dasarnya berasal dari pengulangan bunyi nasal seperti renggang. Bunyi G pada suku pertama mengalami perubahan menjadi eng agar tidak sama dengan bunyi G berikutnya. Perubahan ini membuat pelafalan menjadi lebih mudah dan jelas. Selanjutnya, menurut Khair Abdul tahun 2012, disimilasi adalah perubahan fonem yang terjadi karena adanya dua fonem yang mirip dalam satu kata, sehingga salah satunya diubah agar keduanya tidak terdengar terlalu serupa. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa disimilasi adalah proses perubahan bunyi dalam suatu kata karena ada dua bunyi yang terlalu mirip atau sama, sehingga salah satunya berubah supaya tidak terdengar serupa. Tujuan dari proses ini adalah untuk menghindari kemiripan bunyi yang dapat menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan dalam pelafalan. Contohnya dapat ditemukan dalam kata renda. Kata ini berasal dari bentuk dasar renda-renda atau pengulangan. Namun, dalam penggunaannya terjadi penghilangan atau perubahan salah satu unsur yang mirip, sehingga menjadi hanya satu kata yaitu renda. Proses ini terjadi untuk menghindari pengulangan bunyi yang terlalu mirip atau identik. Selanjutnya ada menurut Krida Laksanaha tahun 2011, disimilasi adalah proses fonologis di mana dua bunyi yang sama atau mirip dalam sebuah kata diubah agar menjadi berbeda. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa disimilasi adalah proses perubahan bunyi dalam suatu kata yang terjadi ketika terdapat dua bunyi yang sama atau hampir sama. Kemudian, salah satunya diubah agar tidak terdengar terlalu mirip. Contohnya pada kata leluhur. Secara historis, kata ini merupakan bentuk yang mengalami perubahan dari pengulangan bunyi yang mirip seperti luhur-luhur menjadi leluhur. Proses perubahan ini terjadi karena adanya dua bunyi yang mirip, yakni luhur diulang. Kemudian salah satunya diubah agar tidak terdengar terlalu serupa. Sintesis disimilasi. Bunyi bahasa disimilasi adalah proses fonologis yang berkebalikan dengan asimilasi. Jika asimilasi membuat dua bunyi menjadi lebih mirip, maka disimilasi justru membuat dua bunyi yang awalnya mirip menjadi berbeda. Untuk menghindari kemiripan bunyi yang bisa menyulitkan pengucapan atau memperjelas perbedaan makna. Disimilasi juga proses perubahan bunyi dalam suatu kata karena ada dua bunyi yang terlalu mirip atau sama, sehingga salah satunya berubah supaya tidak terdengar serupa. Selanjutnya, kedua ada jenis-jenis disimilasi. A. Berdasarkan arah pengaruh bunyi. Yang pertama yaitu ada disimilasi progresif. Menurut Verhart tahun 2010, disimilasi progresif adalah jenis disimilasi di mana bunyi yang muncul lebih dahulu atau di awal memengaruhi perubahan bunyi yang datang sesudahnya, dengan tujuan agar kedua bunyi tersebut tidak terdengar terlalu mirip. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dilihat bahwa disimilasi progresif adalah bukti bahwa bahasa bukan hanya sistem simbol, tapi juga sistem. Ketika dua bunyi yang terlalu mirip muncul berdekatan, disimilasi progresif membantu membuat jarak antar bunyi. Contohnya pada kata lelaki dari bentuk dasar laki-laki. Pada beberapa dialek dan tuturan tidak formal, kata laki-laki kadang berubah menjadi lelaki. Di sini bunyi K pada suku pertama dihilangkan atau diganti dengan L untuk menghindari pengulangan konsonan yang mirip secara fonetis, yaitu laki-laki sama dengan dua konsonan K dan L berdekatan. Bunyi awal la memengaruhi bentuk berikutnya untuk menjadi le, menciptakan jarak bunyi. Yang kedua ada disimilasi regresif. Menurut Verhart tahun 2010, disimilasi regresif adalah proses fonologis di mana bunyi yang muncul kemudian memengaruhi perubahan bunyi yang muncul sebelumnya, agar tidak terdengar terlalu mirip. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa disimilasi regresif adalah bentuk penyesuaian bunyi yang sangat alami dan mencerminkan kebutuhan manusia untuk memperjelas bunyi dalam tutur. Contohnya pada kata lelarang menjadi larangan. Asalnya yaitu bentuk lelarang adalah struktur pengulangan kata dasar.
Perubahannya yaitu bunyi R pada suku akhir memengaruhi perubahan L di awal menjadi larangan, bentuk yang lebih umum dan baku. B. Berdasarkan posisi bunyi. Yang pertama yaitu ada disimilasi kontak. Menurut K.R. Abdul tahun 2012, disimilasi kontak adalah proses fonologis di mana dua bunyi yang berdekatan atau berurutan dalam suatu kata mengalami perubahan agar tidak terlalu mirip atau identik. Dan proses ini terjadi karena kedekatan posisi kedua bunyi tersebut dalam kata, yaitu dalam posisi kontak langsung. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa disimilasi kontak sebagai bentuk penyesuaian yang mencerminkan kecenderungan alami dalam bahasa untuk menjaga keseimbangan bunyi. Contohnya pada kata lelembut, menjadi lembut dalam bahasa lisan. Dalam konteks cerita rakyat atau kepercayaan tradisional, lembut atau makhluk halus sering diucapkan sebagai lembut. Disimilasi kontak terjadi karena dua L dan M berdekatan. Bentuk disederhanakan untuk mempermudah pelafalan. Yang kedua ada disimilasi jauh. Menurut K.R. Abdul tahun 2012, disimilasi jauh adalah proses perubahan bunyi dalam suatu kata yang terjadi karena adanya dua bunyi yang mirip, namun tidak berdekatan secara langsung atau berjarak jauh, sehingga salah satunya mengalami perubahan untuk menghindari kemiripan atau pengulangan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa disimilasi jauh sebagai bentuk adaptasi fonologis yang lebih halus tetapi tetap penting. Disimilasi jauh memberi ruang agar bunyi-bunyi dalam kata tidak terlalu homogen, menciptakan variasi yang memudahkan identifikasi dan pelafalan. Contohnya pada kata lelehur menjadi leluhur. Awalnya kemungkinan bentuk pengulangan lelehur, kemudian salah satu E dan H dibuang atau berubah secara alami. Kemiripan vokal E dan U bisa menyebabkan bunyi mengalami penyesuaian. Perubahan ini secara morfofonemik dan pelafalan dapat dianggap bentuk disimilasi jauh meskipun tidak formal. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi disimilasi. Menurut Verhaar tahun 2010, disimilasi berfungsi untuk menghindari kemiripan bunyi yang berdekatan dalam satu kata agar tidak menimbulkan kebingungan atau kesulitan dalam pelafalan. Berdasarkan pendapat tersebut, fungsi disimilasi sangat penting terutama dalam bahasa lisan, karena bila dua bunyi terlalu mirip dan muncul berdekatan, penutur bisa kesulitan dalam artikulasi, dan pendengar bisa keliru memahami maksud ujaran. Contohnya pada kata rata dalam bentuk dasar rata-rata. Pengulangan bunyi R di awal suku kata dihindari, sehingga satu bunyi tetap dan satu berubah menjadi rerata dalam ragam formal atau tertulis. Ini dilakukan untuk menyederhanakan artikulasi dan menciptakan variasi bunyi. Selanjutnya menurut Siminto tahun 2013, disimilasi merupakan proses fonologis yang berfungsi untuk membedakan dua bunyi yang terlalu mirip, sehingga menghindari ambiguitas dan meningkatkan kejelasan pengucapan dalam ujaran lisan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa disimilasi bukan hanya sekadar fenomena bunyi, tetapi juga merupakan mekanisme adaptif dalam bahasa yang mencerminkan efisiensi kognitif dan artikulatoris penutur. Contohnya pada kata sayur mayur, yang berasal dari pengulangan kata sayur. Untuk menghindari pengulangan identik sayur-sayur, kata kedua mengalami perubahan bunyi awal dari S menjadi M, membentuk bentuk baru yaitu mayur. Disimilasi terjadi demi variasi bunyi dan memperlancar lafal. Selanjutnya ada menurut Alwi tahun 2010. Disimilasi berfungsi untuk mengurangi pengulangan bunyi yang mirip atau identik dalam sebuah kata. Berdasarkan pendapat tersebut, disimilasi berfungsi untuk mempermudah pelafalan dan menghindari kesulitan pengucapan akibat adanya bunyi yang terlalu mirip atau identik dalam suatu kata, sehingga memungkinkan kata-kata tersebut lebih mudah dikeluarkan dengan sedikit usaha yang akhirnya memperlancar komunikasi. Contohnya dapat ditemukan pada kata pergi, yang dalam beberapa dialek atau pengucapan bisa menjadi bagi, di mana pengulangan bunyi R yang terlalu mirip dihilangkan atau disesuaikan agar lebih mudah diucapkan. Yang terakhir yaitu simpulan.
Asimilasi dan disimilasi merupakan dua proses fonologis penting yang menunjukkan bagaimana bunyi bahasa dapat berubah karena pengaruh bunyi di sekitarnya. Asimilasi adalah proses perubahan bunyi menjadi lebih mirip dengan bunyi lain yang berdekatan. Sedangkan disimilasi adalah perubahan bunyi agar menjadi kurang mirip atau berbeda dengan bunyi lain yang dekat. Kedua proses ini memiliki berbagai jenis seperti progresif, regresif, total, parsial, serta berdasarkan jarak bunyinya yaitu dekat atau jauh. Secara fungsional, asimilasi membantu memperlancar pengucapan, menyelaraskan struktur fonologis, dan menyesuaikan ritme ujaran. Sementara itu, disimilasi berfungsi untuk menghindari kemiripan bunyi yang membingungkan, meningkatkan kejelasan dalam komunikasi, dan menjaga keseimbangan sistem bunyi dalam kata. Dengan demikian, baik asimilasi maupun disimilasi berperan penting dalam menjaga efisiensi dan kejelasan dalam tuturan serta menunjukkan dinamika alami dalam perkembangan bahasa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.